kalau penduduk Nusantara ini akan diinjak-injak, dijauhkan dari sejarahnya, dijauhkan dari ajaran yang sudah ada. Kami tidak terima. Makanya apabila nanti terjadi itu dipaksakan, maka penduduk dari kami pun akan menentang dan melawan habis-habisan. Karena di Gaib pun terjadi seperti itu. Mereka datang dengan membawa gaib juga. Artinya berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kembali lagi ke channel Pak Depokan Bledek dengan saya Mbak Haris dan rekan saya Pak Amsir. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada subscriber Pak Depokan Bledek dimanapun berada yang sudah mensupport channel kami, memberikan komentar, like, subscribe, menonton video, menyimak sampai akhir video dari Pak Depokan Bledek. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu dari komentar subscriber Pak Depokan Bledek. Tetapi komentarnya kami jadikan sebagai bahan masukan, bahan saran untuk memperbaiki video kedepannya akan lebih baik lagi. Semoga subscriber Pak Depokan Bledek yang saat ini sedang sakit, Allah segera berikan kesembuhan dan angkat penyakitnya. Amin. Yang saat ini sedang ada masalah, semoga Allah segera datangkan solusi dari masalah tersebut, baik dalam hal kerezekian, rumah tangga, atau masalah apapun dalam hidup. Yang sekarang lagi mempunyai hajat, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga Allah segera kabulkan, segera datangkan sesuai dengan yang terbaik yang Allah beri untuk subscriber dan kita semua. Yang belum menikah, semoga segera didatangkan jodoh yang, kalau laki-laki yang soleh, kalau perempuan yang soleh. Pak Amsir, amin. Ya kan? Itu penting juga Pak Amsir, ya kan? Untuk mensupport perjuangan dari apa itu namanya, kepala rumah tangga ini, ya kan, yang sudah menikah, semoga dikaruniakan sakinah, mawaddah, warohmah, anaknya pintar, soleh, soleha, berguna bagi bangsa, bagi negara, bagi agama, dan yang belum punya keturunan segera punya keturunan. Amin. Tapi yang sudah punya istri jangan didoakan nambah istri lagi Pak Amsir, repot nanti ntar ada yang marah. Ya, kembali lagi ini kita akan membuat konten nih Pak Amsir, ya, tentang yang sekarang lagi banyak diperbincangkan oleh netizen-netizen yang ada di dunia maya, atau ada yang di media sosial, yaitu berkenaan dengan kisruh nasab ini Pak Amsir. Nah, ini dalam pandangan gaib, kita nanti akan coba cari tahu bagaimana sih sebenarnya dan rahasia apa yang ada, ya kan? Sepertinya kan antara pendatang dan pribumi, ya, gitu kan? Dan rahasia apa ini yang sebenarnya ada, dan bagaimana leluhur-leluhur Nusantara itu seperti apa, sehingga akan banyak menimbulkan rasa bahwa kita itu memang leluhur yang luar biasa, gitu ya Pak Amsir. Nah, langsung saja untuk itu saksikan video ini. Udah siap Pak Amsir? Siap. Ya.
Samsir, semua pengetahuan terbuka, semua pengetahuan terbuka apabila ada yang mengganggu, apabila ada yang menyusup, apabila yang bukan yang saya maksud, otomatis langsung terpendam. Kun fayakun. Semakin sinkron pita suaranya terhubung, semakin nyata. Semua pengetahuan terhubung, semua pengetahuan terbuka lebar. Tidak ada penghalang, tidak ada pengganggu apapun dengan jejak yang jawara. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, dengan siapa saya berbicara kalau boleh tahu? Ya, aku yang biasa disebut Ki Bodronoyo. Oh, bisa disebut Ki Bodronoyo ya? Oh ya, Mbah, tadi sudah mengucapkan salam, artinya sudah muslim ya? Iya. Ya, silakan untuk syahadatnya terlebih dahulu, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah, berarti sudah dimuslimkan ya, Pak? Iya. Nah, ini kalau tidak salah yang disebut Ki Bodronoyo itu sudah ada kaitannya dengan Sabdo Palal ya? Iya. Oh, sama berarti penyebutannya. Iya. Oh, ini mohon maaf mengganggu waktunya Mbah. Iya. Alhamdulillah berkenaan bisa hadir ke Padepokan Bledek ya, Mbah. Bisa hadir kembali ke Padepokan Bledek. Mohon maaf ini mengganggu waktunya. Iya. Nah, ini kita itu akan mencari tahu tentang sekarang ini yang lagi banyak diperbincangkan ini, Mbah. Terkait dengan kisruh nasab antara pribumi dan pendatang. Iya. Nah, itu dari pandangan Mbah bisa diceritakan untuk sebagai penguat kita, sebagai anak cucu dari leluhur-leluhur Nusantara ya, Pak? Iya. Nah, monggo, Pak. Memang ini yang saya khawatirkan dari dulu, bahwasanya penduduk Nusantara ini akan terganggu akan datangnya orang-orang yang akan mengubah peradaban di Nusantara ini. Makanya ketika ada ajaran baru masuk, di sini terjadi pertentangan, khususnya di dalam dunia gaib, yang selalu melindungi akan para raja-raja di Nusantara ini, supaya jangan sampai terpengaruh dengan ajaran yang belum tentu sesuai dengan adat istiadat, sopan santun dan kebiasaan orang di Nusantara. Untuk itu saya selalu menjaga akan masyarakat di Nusantara ini dengan sekuat tenaga saya beserta seluruh pengikut saya. Saya tidak rela kalau penduduk Nusantara ini akan diinjak-injak, dijauhkan dari sejarahnya, dijauhkan dari ajaran yang sudah ada. Kami tidak terima. Makanya apabila nanti terjadi itu dipaksakan, maka penduduk dari kami pun akan menentang dan melawan habis-habisan. Karena di gaib pun terjadi seperti itu. Mereka datang dengan membawa gaib juga. Oh, artinya berarti tidak hanya fisiknya ya, Pak ya? Iya. Oh, gaibnya juga. Gaibnya juga. Nah, pandangan kekhawatiran
si Mbah Eyang ini terkait dengan ajaran baru itu sebenarnya kekhawatirannya itu karena ajarannya atau orang yang membawanya atau bagaimana, Mbak? Orang yang menyampaikannya. Oh, ya, seperti apa itu? Tuh. Jadi jangan sampai merubah apa yang sudah ada, tatanan yang sudah ada di Pulau Jawa khususnya, dan Nusantara pada umumnya. Ya. Mereka akan menghapus adat istiadat yang sudah ada, ajaran leluhur yang sudah ada, yang sudah terbangun dari dulu, akan dirubah dan dihilangkan. Saya tidak rela dan saya tidak terima. Nah, ajaran leluhur dulu yang dihilangkan. Tapi kan kalau kita melihat sejarah kan sebenarnya kan tidak dihilangkan kan. Tapi memang ada sebagian orang yang memang menghilangkan itu atau gimana itu? Iya. Oh, gini. Ya kan, kalau dari dulu kan zamannya wali-wali zaman itu kan membawa pesan perdamaian ya. Iya. Pesan perdamaian untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Nah, kalau dilihat apa bedanya dengan zaman wali-wali dulu, Pak? Kalau boleh tahu. Sebenarnya tidak ada bedanya, cuman cara penyampaiannya saja. Oh, iya. Yang sekarang lebih terbuka untuk menghapus kebiasaan yang sudah ada itu. Akan mengubah adat istiadat yang sudah terjadi turun-temurun. Akan menghilangkan apa yang sudah menjadi tuntunan masyarakat Nusantara ini. Nah, itu kalau boleh diceritakan spesifiknya seperti apa sih, Mbak? Salah satu contohnya ya, agar sampai Padepokan Bledek ini mengetahui gitu. Sifatnya orang Nusantara itu ada 3 pada umumnya, yaitu mengalahi, ngalih, sing ping pindhone ping telune ngamuk. Pripun niku penjelasane niku, Mbak? Dadi nek ana ajaran anyar sing sipate arep ngrusak, orang Nusantara itu tidak akan langsung menolak, tapi akan mengalah dulu. Ini arahnya mau kemana? Maksudnya seperti apa? Kalau memang tidak sesuai, maka dia akan ngalih atau pindah, dalam arti tidak akan memakai ajaran itu. Tetapi apabila dipaksakan, maka akan marah atau akan bentrok sekaligus, perang sekaligus. Ini bisa dimaksud ngamuk tadi ya? Iya. Nah, berarti kalau di zaman dulu nih, kita bicara zaman dulu nggih. Iya. Yang kalau zaman dulu itu ya seperti apa sih proses yang 3 sifat tadi itu berkenaan dengan ajaran agama Islam kan sudah masuk kan? Gitu. Sebenarnya orang di Nusantara ini sudah mempunyai pakem atau ajaran tauhid yang sudah turun-temurun dari nenek moyang. Cuma cara mereka itu berbeda. Dan cara penyampaiannya pun berbeda. Maka biasanya selalu terjadi keributan di mana-mana. Karena tidak sesuai dengan cara penyampaiannya. Pada dasarnya, orang Nusantara itu selalu menerima apapun itu, kalau itu sifatnya saling menghargai ataupun saling menghormati. Yang diibaratkan di mana langit dijunjung dan di situ bumi dipijak. Asalkan mereka itu bisa menyampaikan dengan sifat welas asih, saling menghargai, maka dengan senang hati orang Nusantara akan menerimanya. Tetapi apabila dipaksakan, jelas kami tidak akan diam saja. Kami akan membela anak cucu kami sampai kapanpun agar tidak melenceng jauh dari ajaran yang sudah ada. Nah, kalau kita lihat kan dulu kan Pulau Jawa itu kan agamanya bukan
khususnya Nusantara itu agamanya kan bukan Islam kan ya? Belum kan ya? Belum. Pas waktu awal masuk ya. Iya. Nah, tapi kan kalau kita lihat sekarang kan Islam kan sudah berkembang pesat. Iya. Salah satunya kan negara Islam terbesar kan adalah Indonesia ya. Penduduk Islam terbesar itu ada di Nusantara. Nah, itu rahasianya itu dulu apanya yang kok bisa membuat Islam itu bisa diterima dengan baik dan sekarang berkembang dan menjadi penduduk terbesar di dunia untuk yang beragama Islam. Itu berawal dari masuknya Sunan Ampel ke tanah Jawa. Oke. Jadi mulainya berkembang itu karena penduduk Jawa itu sangat menghargai dzurriyyahnya atau nasabnya. Sunan Ampel itu masih keturunan dari Raja Singasari. Oh, ngoten. Iya. Raja Singasari itu di Jawa juga ya? Iya. Terus gimana ya? Karena itu merupakan terah dari rajanya, maka kawula dari penduduk Jawa sangat menghormati dan patuh dengan apa yang disampaikannya. Oh, iya. Mulai saat itu ajaran Islam bisa diterima dengan baik dan kami pun tidak akan mengganggunya. Kami mempersilahkan anak cucu kami untuk mengikuti asalkan tidak dengan paksaan. Nah, waktu dulu yang Kanjeng Sunan Ampel menyampaikan itu berarti cara penyampaiannya diterima dong ya? Iya. Iya toh. Salah satu contohnya seperti apa yang ada yang sekarang sampai sekarang ini masih jadi warisan dari Kanjeng Sunan Ampel enggak? Beliau itu menyampaikan bagaimana tatanan di masyarakat, bagaimana cara menyampaikan di masyarakat, apa yang disukai masyarakat. Dengan cara itulah disampaikannya ajaran itu. Disisipkan melalui kebudayaan yang sudah ada. Dan di situ dirubahlah yang sifatnya tidak baik untuk di kemudian harinya. Nah, kalau kita lihat kan bahwa Kanjeng Sunan Ampel itu keturunan dari masih dzurriyyah dari Raja Singosari gitu. Iya. Nah, berarti pada saat memperjuangkan menyebarkan agama Islam itu memakai saya ini adalah anak dari dzurriyyah Raja Singosari atau memang membaur atau seperti apa nih Pak? Dari istana yang memperkenalkan bahwa beliau masih keturunan raja. Karena orang Jawa itu akan memandang apabila itu sebagai seorang Brahmana, maka akan sangat dihormati. Oh, iya. Tapi Brahmananya ini juga tidak kemudian sombong atau tidak kemudian seenaknya sendiri, gimana? Brahmana itu bersifat guru atau apandito. Oh, iya. Yaitu orang yang mempunyai kekuatan linuwih, ilmu pengetahuan yang linuwih, yang tidak mengharapkan apapun dari orang lain ataupun dari apapun itu. Tugasnya hanya menyampaikan ajaran yang benar, ajaran Rasul yang akan membuat selamat dunia sampai ke akhirat. Iya, benar. Maka bisa diterima oleh masyarakat di Nusantara ini. Jadi memang dengan jalur perdamaian, mengajak, merangkul. Iya. Oh, nah saat itu kemudian berkembang kemudian ya. Iya. Oh, nah sekarang ini kok keadaan kok dengan cerita yang sampaikan waktu zaman Kanjeng Sunan Ampel dan para wali-wali ya kan, kok sekarang kok seakan-akan kok berbeda sekali gitu loh. Sabra Padepokan Bedek ya kan berbeda 180 derajat gitu loh. Ya kan? Iya. Waktu saya kecil tahun 2000-an kayaknya nggak kayak sekarang gitu loh yang gitu loh, masih adem gitu loh, kehidupan beragama juga tentram, tidak ada fitnah yang mengatasnamakan agama ya kan, tidak ada saling antara satu orang yang beragama Islam saling ini. Nah itu pripun itu yang pandangannya yang ini ya, disitulah
yang saya khawatirkan dulu. Oh gitu. Ada orang yang bukan dari masyarakat Nusantara yang menganggap dirinya lebih tinggi daripada yang lain dan selalu menganggap orang di Nusantara ini lebih rendah kedudukannya. Itu yang tidak bisa diterima. Begitu juga dengan gaibnya, kami pun tidak akan menerima itu. Karena ajaran yang sebenarnya adalah tidak seperti itu. Bahkan kalau dari leluhur Nusantara pun akan selalu rendah hati. Walaupun dia masih terah dari raja, dia akan rendah hati dan selalu tawadhu. Bahkan dia mengemban amanah itu dengan sangat hati-hati. Beliau itu tidak menyampaikannya bahwa sayalah keturunan si A atau si B, keturunan raja A atau B. Tapi dengan tingkah lakunya yang beliau berikan teladan. Itu aslinya orang Nusantara itu seperti itu? Iya. Sifat welas asih. Sifat welas asih. Iya. Apakah juga kalau meyakini bahwa saya keturunan ini tuh lebih menanggung beban sosialnya itu juga akan semakin berat ya yang ya? Iya. Makanya kalau kita lihat sejarah Indonesia dengan banyak apa itu namanya yang ya keturunan dari raja-raja yang terhebat-hebat dulu, sunan-sunan yang terhebat dulu, sederhana-sederhana semua ya. Ya. Karena merasa bertanggung jawab untuk mikul duwul mendem jeruk. Oh itu maksudnya apa yang biar nanti ya subscriber yang nggak tahu bahasa Jawa juga paham nih ya. Ya coba dijelaskan dulu ya seperti apa. Bisa mengangkat harkat martabat leluhurnya. Dan sebagai manusia itu tidak sempurna, makanya apabila ada kekurangan, dia bisa menutupinya. Itulah yang dimaksud dengan mikul dhuwur mendem jeruk. Makanya saya pesan kepada siapapun penduduk Nusantara supaya berhati-hati, tidak menyombongkan diri dari keturunan siapa, ataupun sampean menjadi apa, atau kamu menjadi apa. Tapi tetaplah bahwa semua itu adalah amanah yang akan dipertanyakan pertanggungjawabannya nanti. Berat itu semuanya itu. Makanya harus hati-hati menjaga. Nah, dengan isu-isu seperti ini tuh kan semakin lama semakin media sosial ya warawiri gitu loh, ya kan? Kisruh antara ini gitu kan, tidak terima ini, menganggap sana seperti ini, sini seperti ini, hampir tiap hari itu ya kan? Nah itu apa itu namanya sebenarnya kan orang-orang Nusantara itu memang leluhurnya kan luar biasa kan ya? Iya kan, gitu loh. Kalau bisa diceritakan seluar biasanya itu seperti apa sih ya? Gitu. Leluhur tanah Jawa khususnya ataupun Nusantara itu sudah menjadi contoh suri toladan yang sebenarnya. Makanya jangan mudah untuk tergoda dengan ajaran-ajaran yang dari luar. Cukuplah ngaji di Ponorogo atau di jiwamu sendiri. Banyaklah merenung. Siapa sebenarnya diri kamu? Siapa sebenarnya kita? Untuk apa kita diciptakan? Kita harus bisa welas asih kepada sesama. Gunakanlah sifat. Kalau memang gak mau disakiti, jangan menyakiti atau tepo seliro. Untuk membedakannya sangat mudah, bahwa ajaran Rasul itu sangat halus dan lembut. Apabila orang yang ingin menyampaikannya secara serampangan dengan menyatakan dirinya lebih mulia, itu bukan yang sebenarnya. Karena ajaran yang mulia itu tidak harus menyampaikan bahwa dirinya mulia, tapi orang lain yang akan memuliakannya. Tidak perlu menyampaikan supaya dirinya dihormati, tapi otomatis orang akan menghormati akan akhlaknya.
Itulah yang aku peringatkan kepada seluruh penduduk Nusantara ini. Kembalilah kepada jiwa-jiwa kalian yang sebenarnya. Oh iya. Jadi lah kalau sudah termakan atau sudah termakan omongan, ya kan? Terus gimana ya? Yang maksudnya udah menambah-nambahkan ini, ya kan? Itu gimana tuh maksudnya? Kalau udah seperti itu kan berarti kan akhirnya kan bukan lagi hal yang semestinya murni kan, akhirnya kan ya kan? Yeah. Sudah terkontaminasi gitu loh. Itu gimana yang kalau hal-hal seperti itu tuh? Sampaikan secara pelan-pelan. Oh. Karena sifat Rasul itu pandai, makanya pandai-pandailah dalam menyampaikan. Tapi sebatas itu saja, tidak perlu memaksakan. Biarkan saja. Kalau memang tidak mau memandang dirinya sendiri ataupun tidak mau mengikuti ajaran yang sebenarnya, biarkan saja, nanti alamnya akan menyeleksinya. Oh gitu. Nah ini kalau boleh tahu ya, yang dulu kan pernah berbicara 500 tahun ya. Ya. Nah itu kalau kita bilang tuh emang 500 tahun itu maknanya akan kembali ke budi lagi, itu maknanya seperti apa itu ya? 500 tahun itu maksudnya 5 itu ya sifat 5 sholat 5 waktu. Sedangkan angka 0 itu adalah lambang kesucian. Kembalilah untuk menjalankan itu dengan hati yang suci. Itu yang saya maksudkan. Jadi bukan kalau kita hitung angka bahwa nanti 500 tahun akan kembali lagi ke agama Budi, itu bukan ya? Bukan. Oh lah ini dia. Bukan. Nah kalau dibilang itu berarti saat ini tuh kita harus memurnikan lagi gitu. Betul, kan? Memurnikan lagi untuk kembali ke sebenar-benarnya Islam itu seperti apa. Nah itu. Nah kalau ini kita melihat kan banyak ini kita tampil-tampil yang mempunyai peran penting dalam menyebarkan agama, merawat agama. Berarti kita harus pilih-pilih dong ya, atau gimana ya? Sangat harus berhati-hati. Makanya carilah guru pembimbing rohanimu. Guru pembimbing yang bisa mendidik rohaninya untuk kembali ke jalur yang benar. Bersihkanlah dari sifat kemauan, keinginan yang menggebu-gebu. Banyaklah berserah diri, murnikan jiwa kalian. Nanti Tuhan akan menunjukkan ke jalan yang lurus. Tadi guru itu tidak hanya guru secara syariat ya? Tidak. Tidak hanya guru rohani, itu juga penting ya? Sangat penting, bahkan itu lebih penting. Nah waktu dulu, zaman dulu juga ada seperti itu enggak ya? Ya. Ada juga nih. Nah sekarang kisruh-kisruh seperti itu tuh memang sudah waktunya untuk muncul atau memang bagaimana sih ya? Iya. Memang sudah waktunya. Biarkan saja, tidak usah ikut-ikutan. Selamatkanlah keluarga kalian supaya tidak ikut-ikutan dengan apa yang secara umum orang membicarakannya. Cukup dalam hati saja. Tekuni apa yang sudah menjadi keyakinan kalian, bahwa penduduk Nusantara ini adalah keturunan dari manusia-manusia yang berbudi luhur. Nah, kenapa orang Indonesia ini keturunan manusia yang berbudi luhur? Itu ada rahasianya nggak sih? Kenapa Nusantara itu dipilih dan orang-orangnya itu dari timur? Ya kita tahulah bahwa orang-orang dari timur seperti orang-orang Nusantara ini kan akhlaknya ya kan, bener kan? Kemudian ininya apa itu, sikapnya ininya kan seperti itu kan. Ada rahasia apa ya? Karena tanah Nusantara ini memang tanah pilihan. Makanya jangan kaget apabila terjadi huru-hara di tanah Nusantara ini. Ya karena itu adalah proses pembersihan kembali, pemurnian kembali.
nanti akan dicuci bersih Nusantara ini dari hal-hal yang tidak baik. Maka apabila ada sedikit saja tergoda oleh mereka, akan tersapu bersih nantinya. Oh, berarti kita harus bisa melihat siapa yang memang benar-benar dan siapa yang memang hanya mengelabui saja ini. Ya, dengarkanlah dengan hati, jangan dengan telinga. Oh ya. Nah, agar terhindar dari hal-hal yang seperti itu, sehingga kita bisa menemukan yang sejatinya, guru rohani yang sejatinya, itu ada hal-hal yang bisa disampaikan tips-tipsnya ke kita nggak itu, Pak? Rendahkanlah dirimu. Sadarilah bahwa manusia itu diciptakan dari apa. Mau menyombongkan apa yang disombongkan. Kita ataupun manusia itu dilahirkan dari barang yang hina. Mungkin diciptakan dalam bentuk wajah yang sempurna, ganteng dan sebagainya, tapi itu kan sementara. Apabila terkena penyakit, rusaklah wajahmu, hilang juga kebanggaan kalian. Kepandaian yang dibangga-banggakan, apabila yang kuasa menghendaki hilang ataupun gila, mau jadi apa? Artinya ya fana ya. Maka syukurilah apa yang ada di diri kalian. Itu yang akan membuka tabir kalian. Nah, tadi kan berkenaan dengan keluarga asli Nusantara, pribumi Nusantara dan pendatang. Kenapa yang dipilih Nusantara ini, Pak? Pendatang itu. Kan banyak pilihan negara-negara lain ya. Karena Nusantara ini dari dulu sudah ada ajaran yang sangat luhur, maka mereka akan berusaha untuk ikut menikmatinya. Berarti ini nih semacam apa itu namanya, mereka itu semacam mendompleng gitu, Pak? Ya. Oh, itu. Karena negeri Nusantara itu sangat makmur. Oh iya. Orangnya pun ramah-ramah. Ya, penduduknya welas asih kepada siapapun. Iya, benar itu. Saling menghargai. Iya. Dan tidak membeda-bedakan baik ras maupun agama. Agama apapun akan diterima, asalkan tidak menghina ataupun mencaci maki dengan golongan yang lain. Oh, jadi memang seperti itu ya. Jadi kita nggak perlu ikut-ikutan kisruh-kisruh ini, Pak? Tidak usah. Oh, berarti biar selamat ya kan? Ya. Nah, tidak usah ikut-ikutan ini ya kan? Orang leluhur kita juga luar biasa kok, ya. Mereka kan pendatang, ya kan? Bener kan, Pak? Ya kan? Bukan asli ya. Harusnya kan bisa menghormati yang punya rumah, bener nggak, Pak? Ya memang tidak semua pendatang seperti itu. Oh, okay. Pendatang yang baik pun akan diterima dengan baik. Oh iya. Dan dianggap sebagai penduduk Nusantara. Okay. Tapi apabila yang datang dengan keinginan untuk yang tidak baik, maka suatu saat pun akan kami hancurkan. Dengan cara apa itu? Dengan cara kami sendiri. Waduh. Sebagaimana ketika zamannya Syekh Subakir. Oke. Akan kami gulung semuanya orang yang menginjak-injak tanah Nusantara ini. Tapi kan gaib-gaibnya kan juga nggak terima itu, Pak, di sisi itu. Iya. Terus report itu sudah di ini dulu. Tidak masalah. Oh, tidak masalah. Memang itu adalah perjuangan dari rakyat-rakyatku. Oh, nanti akan datang seseorang, Pak, atau bagaimana? Untuk kemudian menghidupkan lagi, membangkitkan lagi nih, kok. Iya. Akhirnya seperti itu, Iya. Oh, iya. Nah, terakhir ini yang pesan-pesannya supaya menjadi pesan-pesan pengingat. Tadi kan udah banyak pesan-pesan, tapi yang coba yang untuk masalah hal-hal ini dan kedepannya agar
bahwa kita itu juga nggak pesimis gitu loh, yakin dan pede, percaya diri dan bangga akan leluhur Nusantara itu. Monggo. Kembalilah kepada sifat aslinya manusia, fitrahnya manusia itu selalu andap asor ataupun lemah lembut, selalu tawaduk kepada guru, menghormati kepada yang lebih tua, banyak merenung, banyak mawas diri, agar tidak terganggu dengan ajaran-ajaran dari luar, maka kalian akan selamat. Cukup itu saja. Ya. Siap, Eyang. Terima kasih pesannya, kehadirannya. Mohon maaf apabila penyambutan tidak berkenan di Eyang apabila ada yang kurang, apabila ada yang salah kata dari saya, tingkah laku, saya mohon maaf ya Eyang. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Silahkan Eyang kembali untuk ke tempatnya dan bawa semua efek-efek yang ada dalam tubuh mediator Eyang. Silahkan Eyang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, subscriber Padepokan Bedek dimanapun berada, kita tadi sudah mendengar pesan-pesan dari Eyang tentang adanya kisruh nasab sekarang ini, dan patut kita berbangga bahwa leluhur-leluhur Nusantara adalah leluhur-leluhur yang hebat, leluhur-leluhur yang mulia, yang bukan orang-orang biasa. Kita tidak perlu untuk ikut-ikutan hal-hal yang membuat hati kita, pikiran kita menjadi benci, menjadi tidak suka, menjadi tidak tenang. Cukup untuk kita kembali ke diri kita, menggali diri kita, agar nanti dipertemukan dengan pembimbing yang sejati. Saya dan Pak Kamsir mohon maaf apabila selama pembuatan video ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan di hati subscriber Padepokan Bedek. Satu pesan penting, bahwa kebenaran mutlak milik Allah dan kesalahan milik kita sebagai manusia. Tonton video dari awal sampai akhir dan ambil intisarinya supaya bisa bermanfaat untuk diri subscriber dan untuk semuanya sekalian. Kami pamit undur diri. Jangan lupa untuk comment, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari Padepokan Bedek. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.